Kapan Katolik ada Pak? Secara institusi. Kalau kita mau bicara sama-sama institusi, Katolik baru ada di abad 11 Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa bersama dengan jamaah Masjid Baitul Karim ya. Alhamdulillah kita bisa berada di sini karena kita masih memiliki nikmat sehat dan terutama dalam nikmat Islam ya, betul Pak ya. Kalau nggak ada nikmat Islam, nggak ada iman Islam, bagaimana bisa di sini? Gitu? Tentu saja ini semua juga karena izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sangat terkesan dengan pemahaman di dalam Islam bahwa dua orang bertemu itu tidak ada yang kebetulan. Dua orang bertemu atau lebih itu berarti sudah diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Daun yang kering saja tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan jatuh dari pohonnya. Maka ketika kita berkumpul banyak orang begini, insya Allah ini juga atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan merahmati kita semua yang berusaha untuk bermajelis ilmu, ya, yang juga bersilaturahmi, juga memperkuat ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah saya sudah menjadi mantan kafir. Jangan malah terus Pak, masa malah terus. Nanti ada orang yang sampai masuk liang kubur masih disebut mualaf, itu kasihan gitu. Ya, saya lebih suka disebut mantan kafir ya, daripada disebut mantan muslim Pak, kan bahaya kan. Jangan sampai kita bayar disebut mantan muslim ya. Mantan kafir saya masih inilah. Nah, saya kan memang sebenarnya kalau menurut pemahaman Islam juga, saya juga dulu lahirnya muslim. Betul Pak? Setiap bayi yang lahir kan sebenarnya muslim fitrahnya. Dia menjadi Yahudi, Kristen, Majusi kan karena orang tuanya. Nah, ketika saya dewasa, ketika saya mendengar Islam, akhirnya saya menerima Islam dan saya masuk Islam. Sebenarnya saya tidak beda agama, tapi saya kembali kepada fitrah saya sebagai manusia gitu. Kita semua juga pasti paham. Dulu roh kita sudah berikrar bahwa roh kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tetapi ketika sudah lahir di dunia, kita sudah dilupakan. Kalau bapak-bapak nih istilahnya mujur gitu karena lahir di keluarga Islam. Bapak-bapak nih dari kecil sudah diingatkan gitu bahwa roh kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya nih disimpankan orang tua saya menyembah manusia waktu itu saya. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengembalikan saya kepada fitrah saya sebagai manusia, sehingga saya sudah menjadi muslim. Saya merasa menjadi orang yang sangat beruntung atau paling beruntung di seluruh dunia, dan juga saya merasa menjadi muslim itu adalah karena penghargaan yang tertinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita tidak boleh lupa gitu ya. Kita ini muslim ini berarti kita ini disayang sama Allah. Kita dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau menjadikan seluruh umat manusia muslim bisa nggak? Mudah sekali. Tetapi kenapa tidak ya? Kenapa kok tidak semuanya dimuslimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Berarti kita yang sudah muslim, kita diberikan penghargaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua setuju ya. Amin ya. Baik. Nah, oh ya saya belum kenalin nama nih. Mudah-mudahan sudah tahu semua ya. Nama saya Doni Tan. Tan itu marga. Marga itu bahasa Cina-nya Sei, jadi saya Doni setan. Setan ya Pak ya, bukan seton ya. Setan. Kalau Jesslyn apa dari siapa nggak tuh? Setrea kayaknya dia. Nah, saya memeluk Islam tahun 2014. Ketika itu kurang lebih hampir 7 tahun sebelumnya, saya baru mengamati Islamnya. Karena 7 tahun sebelum saya masuk Islam, ayah saya, papa saya masuk Islam duluan. Masuk Islam duluan 7 tahun sebelum saya masuk Islam.
Saya orang yang termasuk kaget gitu, walaupun saya nggak berani ngarang orang tua saya masuk Islam, tapi saya kagetnya kenapa? Papa saya dari mudanya itu Konghucu, ya, kita di rumah sampai ada patung Kuan Kong, patung Kuan Im. Kemudian setelah keluarga kita pindah ke Jakarta tahun 85, ayah saya waktu itu akhirnya masuk gereja, ya, menjadi Nasrani. Sekian tahun sampai akhirnya 2007 beliau toto masuk Islam. Nah kan saya bingung. Padahal papa saya udah bisa khotbah loh di persekutuannya. Di rumah itu kan kita suka bikin persekutuan, sudah bisa bikin khotbah. Saya pikir kok bisa ya? Atau dari muda agamanya apa gitu, atau masuk Islam gitu. Ya memang pergaulan kita juga banyak dengan orang-orang Islam. Saya sendiri juga tumbuh besar juga di sebuah kampung yang mayoritas Islam. Tetapi waktu itu memang dari kecil memang saya tidak punya impresi yang negatif terhadap Islam, ya. Karena apa? Karena dengan pengetahuan saya di gereja, saya pikir Kristen dan Islam itu hanya seperti dua orang anak lain emak satu bapak gitu lah. Ya, karena di kitab saya waktu itu kan juga ada kisah tentang Nabi Abraham. Abraham punya anak Ismail, punya anak lagi dari istri Sarah, punya anak Ishak. Jadi ada istri Hagar, istri Sarah, dari Hagar punya anak Ismail, dari Sarah punya anak Ishak. Yang saya tahu pada waktu itu Islam itu berasal dari keturunan Ismail, yang Kristen dari Ishak. Gitu kan? Saya pikirnya dulu gitu, ya waktu masih kecil ya. Jadi saya pikir Islam dan Kristen itu hanya dua orang anak dari lain ibu satu bapak gitu. Saya juga berpikir Kristen dan Islam itu menyembah Tuhan yang sama waktu itu gitu, ya. Saya pikir gitu, cuma caranya aja berbeda. Ternyata jauh beda ketika saya masuk itu. Jauh berbeda apa yang saya bayangkan gitu ya. Setelah saya melihat ayah saya masuk Islam, saya baru mulai mengamati, ya, mengamati Islamnya. Tetapi yang saya lakukan waktu itu salah. Yang saya amati waktu itu bukan Islamnya, tapi apa? Muslimnya, pelakunya, gitu ya, bukan ajarannya. Ya adalah satu kelompok ormas yang waktu itu saya amati, yang memang banyak disiarkan di berita-berita gitu ya. Jadi kesan saya memang terhadap Islam waktu itu rusak karena media. Oke, saya bisa sebutin apa ya? Atau mau sebutin Mbak? Tapi inilah mungkin gak usah terlalu eksplisit lah ya. Ketika kita mengamati muslimnya, ditambah lagi dengan berita-berita di media yang memang memojokkan Islam. Kita ingat 2001 ya, ada apa dulu sebelum saya masuk Islam tuh ada apa peristiwa WTC, ya kan? Nah, memang dari media-media itu kita jadi melihat Islam kok begini, Islam kok begitu gitu ya. Namun qadarullah, kira-kira 2 tahun sebelum saya bersyahadat, saya dipertontonkan dengan sebuah video dari almarhum Syekh Amin Hidayat. Ya, beliau adalah seorang dai dari Afrika Selatan yang kisah singkatnya itu ketika beliau masih kecil dibully oleh misionaris-misionaris di Afrika Selatan. Namun akhirnya dia menemukan sebuah buku Isharul Zak atau apa itu judulnya. Kemudian dia baca buku itu, malah kemudian dia menjadi dai yang akhirnya dia berani berdebat dengan orang Nasrani manapun gitu. Ya, Isharul Haq. Ya, Isharul Haq. Nah, dengan buku itu beliau akhirnya berhasil menguasai kitabnya orang Nasrani. Beliau tahu luar dalamnya, beliau tahu sejarahnya, beliau tahu apa salahnya. Saya menonton pada waktu itu masih Kristen Pak. Nonton video itu kan panas berarti kan. Jadi saya nonton video itu akhirnya saya sambil buka Bible gitu. Karena saya dulu udah biasa di gereja, sudah biasa buka Bible. Malah saya dulu pernah jadi juara buka Bible Pak. Oh ada acara gitu Pak. Kalau di Islam ada MTQ, kita acaranya buka Bible gitu. Duluan mana yang cepet gitu ya. Saya nonton video sambil buka Bible gitu. Lama-lama saya perhatiin apa yang dia katakan, oh bener ya gitu. Ya. Jadi akhirnya semua video dia saya tonton sudah habis, lanjut dengan video-videonya Dr. Zakir Naik. Ya, bapak-bapak pasti paham lah, Dr. Zakir Naik juga luar biasa ya ilmu perbandingan agamanya.
Beliau juga mengutarakan atau mengkaji tentang ayat-ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains. Itu juga luar biasa. Nah, mulai dari situ saya mulai terbuka. Jadi apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik, saya bikin riset sendiri. Benar nggak yang dia ngomongin? Benar nggak yang dikatakan ayat-ayat Quran ini? Kok bisa? Karena kita sebagai orang, terlepas agamanya apapun, kita sekarang sedang hidup di zaman sains, ya kan? Mungkin 50 tahun yang lalu, 100 tahun lalu, ilmuwan-ilmuwan sudah mulai meneliti, mencoba membuat eksperimen sampai akhirnya menetapkan hukum sains. Ya, walaupun hukum sains itu suatu saat mungkin bisa berubah kalau ada percobaan atau ada temuan yang baru, tetapi selama belum ada yang merubah, hukum itu tetap akan diikuti oleh kita semua nih. Ya, hukum sains itu kan sekarang kita sudah bisa nikmati lah. Kamera, handphone, kendaraan, pesawat terbang, alat-alat lain yang di bidang misalnya kesehatan, geologi, astronomi, segala macam. Itu semuanya karena perkembangan sains. Kok bisa Quran bicara tentang sains? Saya waktu itu walaupun masih Kristen, saya nggak mau pegang Kristen saya dulu. Saya ingin mempelajari benar nggak yang dikatakan di dalam Quran itu berhubungan dengan sains dan sudah dikonfirmasi oleh sains pada zaman ini. Gitu. Ternyata benar. Dan saya menemukan bukti-buktinya bukan dari istilahnya orang-orang kalangan Islam, dari kalangan ilmuwan-ilmuwan yang kebanyakan juga memang masih Kristen. Ya walaupun mungkin mereka bukan Kristen yang taat ya. Seperti kayak kalau bapak-bapak tahu kan ilmuwan siapa? Isaac Newton. Ya. Dia juga Kristen, tapi ternyata dia bukan Kristen yang Trinitarian. Dia juga menemukan Bible, dia juga mempelajari Bible, tapi penemuan dia di dalam sains kan sampai sekarang kita masih pegang gitu kan, dengan hukum gravitasi gitu. Jadi oke, saya belajar satu, akhirnya saya pikir-pikir benar juga ya, berarti Quran ini nggak mungkin karangan manusia gitu. Alhamdulillah setelah melalui beberapa waktu, kurang lebih 2 tahun, saya mempelajari juga agama-agama yang lain. Ya, saya menemukan Islam itu adalah agama yang paling logis dan yang paling tidak bisa dibantah adalah kitab sucinya. Karena kitab sucinya yang sudah memuat ayat-ayat yang ada hubungan dengan sains tidak terbantahkan, bahkan terkonfirmasi oleh sains zaman sekarang. Gitu. Kitab-kitab suci yang lain bagaimana? Atau agama-agama yang lain bagaimana? Saya melihat ini. Karena saya berasal dari Kristen, saya sudah tahu dulu saya menyembah siapa. Karena saya sudah mempelajari ulang kitab saya sudah tahu kesalahannya di mana. Nah, kan saya harus mengamati juga agama-agama yang lain. Masa nggak mungkin saya dari Kristen langsung pindah ke Islam, kayaknya kan kurang fair gitu ya. Ketika saya lihat ada sebuah agama yang eksklusif gitu, pemeluk agama ini adalah mengaku sebagai bangsa terpilih gitu. Ya walaupun bangsa ini adalah bangsa yang sering disebut di dalam Quran, tetapi bangsa ini adalah mengaku bangsa yang terpilih. Dia adalah bangsa yang lain daripada yang lain gitu kan. Jadi kan ada eksklusivitisme gitu di dalamnya. Oke, saya lihat lagi agama yang lain ada yang juga membeda-bedakan tingkatan orang-orang gitu. Ya, dibedakan dengan sebutan kasta gitu. Berarti kan sudah ada diskriminasi. Ada lagi dari agama yang hanya mengedepankan filosofi, tapi konsep ketuhanannya sebenarnya sangat-sangat tipis gitu, sangat minim gitu. Jadi saya melihat kalau begitu, ketika saya bandingkan dengan Islam konsep ketuhanannya sangat tegas, sangat eksplisit gitu, ya. Terus kemudian konsep keselamatannya juga jelas, gitu. Tidak muter-muter gitu, tidak harus yang imani saja gitu. Malah di Islam nggak boleh imani dulu, nggak boleh, harus pakai otak dulu gitu. Ketika kita pelajari Pak ayat-ayat di dalam Quran, walaya tafakaru, kok suruh mikir terus, kok lu nggak pakai otak istilahnya, kalau bahasanya di sini gitu ya. Saya pikir ini kitab yang nulis yang ngarang sombong bener gitu deh. Gitu. Tapi ternyata ketika kita mengetahui bahwa yang mengarang Quran itulah yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit dan segala isinya. Oh, ya pantaslah dia sombong, lah dia menciptakan gitu. Jadi ketika kita perhatikan gaya bahasanya, perbendaharaan katanya,
kemudian konteksnya di dalam Quran, oh berarti kita kalau mau jadi orang Islam tuh nggak boleh on, berarti on itu haram tuh di Islam. Benar nggak Pak? Nggak boleh bodoh. Jadi kita harus pikir gitu, karena memang banyak sekali di dalam Quran ayat-ayat yang mengharuskan kita berpikir. Ya, saya belum ngomongin masalah hitung-hitungan nih. Kalau ngomongin hitung-hitungan nanti bisa ruwet itu Pak, bisa 2 hari nggak kelar-kelar itu. Mengenai perjalanan yang istilahnya dikatakan ribuan tahun dan segala macam, itu juga menuntut kita harus bisa berpikir. Itu menuntut kita harus bisa menghitung kecepatannya berapa. Itu yang tidak dijelaskan secara eksplisit ya di Quran ya. Tapi kalau dengan hitung-hitungan ketemu gitu. Itu di Quran. Kecepatan cahaya Bapak, wah pintar banget Bapak nih. Kecepatan cahaya yang hampir 300.000 km per detik, itu yang salah satu indikasi yang bisa dipakai untuk menghitung lah gitu ya. Walaupun mungkin hitungan kita nanti mungkin juga masih jauh di bawah harapan, tapi paling tidak itu mendekati gitu. Karena ilmu pengetahuan sekarang taunya apa sih? Paling baru kuantum mekanik paling ya, baru neutron gitu. Apa istilahnya, perpindahan materi yang bisa dilakukan dengan media tertentu, baru sampai di situ gitu loh manusia mempelajari. Dan itu pun belum sempurna. Mungkin ada percobaan kereta yang melalui lorong yang dikelilingi oleh medan magnet, ya, sehingga kereta itu bisa bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, berpindah dalam waktu hitungan mungkin hanya detik atau menit gitu. Itu yang nanti mungkin masih jauh menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ilmu pengetahuan sampai sekarang belum sampai. Mungkin nanti bisa dijelaskan, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 100 tahun lagi, mungkin 1000 tahun lagi, walau. Tetapi pada intinya akhirnya ketika kita mengetahui di dalam Quran ada ayat-ayat yang sudah terkonfirmasi oleh sains, terus manusia mana yang mau menolak? Manusia yang menolak hanya manusia yang sombong. Hanya manusia yang sombong, yang dia tidak tahu sains dan dia sombong atas kekuatan dirinya sendiri. Nah, jadi pada akhirnya saya menyerah. Wah, nggak mungkin kita pilih kalangan manusia, apalagi dikatakan nabinya ummi. Bagaimana mungkin nabi yang tidak pandai baca tulis bisa mengarang sesuatu yang bahkan ribuan tahun baru terbukti? Albert Einstein aja yang dianggap sebagai ilmuwan paling pintar, ketahuan benar salahnya baru 100 tahun yang lalu. Nah ini 1400 tahun yang lalu gitu loh, masih terbukti dan belum selesai. Ya, jangan salah, belum selesai. Ayat-ayat di dalam Quran yang terkonfirmasi oleh sains itu sampai sekarang belum selesai. Dari kira-kira 6.236 ayat di dalam Quran, kira-kira 1000-nya itu ayat yang berhubungan dengan sains. Dari 1000 ayat ini, baru kira-kira 80% yang terkonfirmasi oleh sains. Yang 20% belum terkonfirmasi salah, juga belum terkonfirmasi benar. Tetapi insya Allah berdasarkan ilmu probabilitas, insya Allah terbukti benar ya. Nah jadi akhirnya pada waktu itu, karena saya akhirnya melepaskan diri daripada doktrin-doktrin, dan saya memandang sesuatu yang tidak bisa dibantah di dalam Quran, akhirnya saya menerima Islam. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat 25 Juli 2014 di sebuah panti asuhan. Cuman agak lucu sedikit waktu itu mau bersyahadat. Sore-sore saya datang, Ustaz saya mau masuk Islam. Oh ya, saya nggak ditanya alasan apa, cuma dibilang gini, Pak Dondi sekarang pulang dulu, ya. Besok pagi sebelum subuh mandi junub, gitu. Ya mandi besar gitu ya. Dikasih tahu ayatnya, niatnya, baca ya niatnya. Nanti jam 6 pagi baru kesini ya. Saya ikutin, saya nggak tahu apa-apa ya. Pulang, besoknya mandi besar, jam 6 pagi datang, saksi saya hanya 2 orang, saya bersyahadat. Cuman ketika itu setelah saya belajar Islam, setelah belajar lagi, itu kalau malam itu saya nggak jadi syahadat, terus saya mati gimana ya? Nah, jadi sebenarnya kapanpun orang mau masuk Islam, jangan ditunda-tunda, jangan harus mandi besar dulu, syahadat dulu, ya syahadat dulu. Yang penting dia sudah menyatakan imannya, walaupun dia mati dalam keadaan junub, insya Allah dia tetap menjadi orang Islam.
Ya, nanti kalau misalnya sudah sadar dulu, misalnya nanti dia mau ulang di masjid, ya sebelumnya mandi besar dengan pakaian yang bagus dan segala macam, dengan upacara, dengan saksi yang lebih banyak, boleh-boleh saja. Tapi pada saat orang menerima Islam, jangan ditunda. Ya tapi saya nggak nyalain saat itu, enggak ya. Ya namanya sudah terjadi, ya sudah, alhamdulillah. Nah kemudian karena saya pada waktu proses mau masuk Islam itu saya belajar ulang kitab saya. Tujuan saya kan supaya apa? Supaya ketika saya nanti ditanya oleh keluarga besar saya harus bisa jawab dong. Kenapa masuk Islam gitu? Saya tunggu-tunggu gitu. Siapa yang mau nanyain saya? Siapa yang mau marahin saya gitu? Ya ternyata cuma kakak perempuan saya. Ya biasalah ya, kakak adik kan bahasanya dekat lah ya. Pakai logo kan, nama jalur di Jakarta. Lu ngapain masuk Islam gitu? Saya bilang, gue mau ikut Yesus. Dia bilang, loh kan selama ini kita ikut Yesus. Semua orang Kristen merasa bahwa mereka ikut Yesus gitu. Saya bilang, enggak, selama ini kita nggak ikut Yesus. Selama ini kita ikut Paulus gitu. Baru saya kasih lihat ayat-ayatnya. Ya dia memang juga mungkin kurang paham, ya akhirnya dia cuma ya udahlah masing-masing gitu. Karena gara-gara itu saya sudah pelajarin ulang Bible saya, keterusan jadinya ceritanya, keterusan. Nah ketika saya belajar terus, saya akhirnya diberi kesempatan juga menjadi seorang penerjemah video-videonya orang debat antara orang Islam dan orang Kristen kebanyakan ya. Di barat, di Eropa itu bebas gitu orang berdebat di tengah jalan, di pinggir jalan bebas gitu. Di Inggris itu ada sebuah lapangan taman yang besar, ada di sudut salah satu taman itu tuh ada tempat namanya Speaker's Corner. Kalau mungkin ada bapak ibu yang tahu, tempat itu adalah tempat orang berdebat. Saya akhirnya Kodoro bisa menjadi salah seorang penerjemah resmi sebuah channel YouTube yang resmi. Di situ memang dia tiap minggu dia merekam video debat. Alhamdulillah setelah saya kurang lebih 2 tahun menjadi penerjemah, alhamdulillah juga pengetahuan saya juga bertambah gitu ya. Karena yang berdebat di situ bukan orang sembarangan. Ada yang doktor, ada yang ahli sejarah, ada yang macam-macam, ada yang ustadz, ada yang dai, ada yang bahkan rabi Yahudi juga ikut debat gitu. Macam-macam. Yang ateis juga debat, bahkan ada yang Syiah, ada yang Sikh, semua golongan ada di situ lah. Baru kira-kira 2020 saya akhirnya bergabung dengan yayasan yang sekarang saya ikuti, yaitu sebuah yayasan namanya Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Nah, saya merasa cocok dengan yayasan ini karena yayasan ini selain juga membina mu'alaf juga menempuh jalur perang pemikiran. Nah, apa tuh perang pemikiran? Ya bahasa pendeknya debat gitulah. Nah, gosok fikri. Tapi debatnya bukan debat dengan sesama muslim. Justru di yayasan kami ini, di dalam yayasan, muslim sama muslim dilarang saling berdebat. Kita berdebat hanya kepada kaum kufar. Itu yang jalur diakui oleh yayasan ini. Makanya saya cocok dan alhamdulillah dengan apa yang saya tahu, saya kemudian diamanahkan menjadi ketua litbang. Jangan diangkat saya jadi ketua litbang, saya dikasih target Pak Doni setiap tahun harus debat dengan pendeta minimal 2 kali ya. Debat tatap muka Pak, bukan online ya, tatap muka. Dulu memang di channel ini ada arena untuk berdebat secara online, tetapi ya ketika saya masuk, saya memberikan banyak literasi kepada teman-teman yang waktu berdebat. Jadi teman-teman dari sebelah jadi pada akhirnya pada nggak mau debat di situ lagi, curang katanya gitu. Ada yang bisikin katanya gitu. Nah, akhirnya jadi sekarang tidak ada debat, jadi karena kita lebih utamakan kajian-kajian ya di dalam channel kita. Nah itu saya jadi diamanahkan untuk berdebat dengan pendeta yang punya jamaah minimal 2 kali dalam setahun. Nah, karena itulah kita selalu mengkaji kitab mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentengi akidah umat Islam. Ya, selain daripada kajian Quran, kita juga membentengi dengan kajian ilmu yang disebut dengan kristologi. Karena menurut kami di yayasan kami, kajian kristologi itu adalah kajian tauhid sebenarnya. Dakwah tauhid, yaitu apa? Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid. Dan kami juga memandang bahwa
dakwah kristologi ini juga dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup bersama sahabat-sahabatnya. Ya, kita akan mungkin pernah membaca juga sahabat Nabi ketika baru-baru Nabi menerima wahyu di Mekah, kemudian juga sahabat ada yang mengungsi ke Habasyah. Di tempat itu pula sahabat juga berdebat kristologi, membicarakan apa? Membicarakan tentang Quran surat Maryam. Ya. Begitu juga Nabi ketika menerima pertanyaan dari orang-orang Yahudi, menerima pertanyaan dari orang Nasrani, yang beliau sampaikan juga dakwah kristologi, karena debat apa? Dakwah yang membicarakan tentang akidah mereka, begitu. Ya kan, banyak juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang berdebat dengan beliau ataupun dengan sahabat-sahabat beliau, akhirnya masuk Islam. Kita juga pernah membaca mungkin bahwa Rasulullah juga malah menyuruh sahabatnya, salah satu sahabatnya yang bernama Sa'id bin Sabit, untuk belajar bahasa Ibrani. Selain daripada untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, juga untuk mempelajari kitab-kitab mereka. Sahabat-sahabat juga ada yang diperbolehkan untuk menyimpan gulungan-gulungan kitab orang-orang Yahudi. Tujuannya apa? Ketika orang-orang Yahudi itu datang mempertanyakan kepada Nabi, Nabi tinggal suruh sahabatnya buka gulungan ini, dibacakan di depan mereka, mereka menangis mengakui. Ya, jadi seperti itu yang kami lakukan. Maka itu di sini juga saya bawa nih kitab-kitab mereka yang mereka pakai. Jadi ketika saya berdebat dengan mereka, yang saya tunjukkan adalah kitab-kitab mereka. Ini kitab-kitab mereka nih. Makanya kemana-mana saya kayak tukang buku, kayak orang jualan buku. Ya, saya kalau debat sama pendeta di gedung pertemuan atau di hotel gitu, yang saya bawa jauh lebih banyak dari ini, Pak. Bisa 2 koper, Pak. Bisa bawa. Ya. Kenapa saya mengumpulkan ini? Karena di dalam dokumen mereka sendiri bertentangan dengan apa yang mereka ajarkan. Nah, itu maksud saya. Juga saya juga bisa menunjukkan kepada mereka bahwa di dalam kitab mereka ini ada ajaran apa, mengadopsi ajaran apa, ada ayat-ayat yang kontradiksi, ada ayat-ayat yang tidak asli. Istilah mereka tidak asli ya. Harusnya kan palsu ya harusnya. Hah? Cuma mereka nggak mau tulis palsu, tulisnya tidak asli gitu kan. Oke. Dengan dokumen-dokumen ini, kalau saya berdebat dengan pendeta, ya saya minta pendeta bantah aja nih kitab mereka. Ini kan kitab mereka nih. Nah, bedanya kalau mungkin pendeta-pendeta itu kan kitabnya kan hanya paling satu, apa yang mereka pakai di sini. Kecuali yang mereka benar-benar menekuni apa kitab-kitab mereka yang berbagai versi itu. Ini yang mereka sering pegang nih. Ya. Ini adalah kitab yang mereka pegang yang paling populer di Indonesia. Tetapi yang di luar negeri kan sebenarnya jauh lebih banyak yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris juga macam-macam. Ini ada yang kitabnya orang Katolik yang bahasa Inggris, yang ada catatan kakinya. Nah, catatan-catatan kaki itu yang penting. Ketika saya berdebat dengan mereka, yang saya bacakan adalah catatan kakinya. Gitu. Nanti ada lagi di sini yang bahasa Indonesia. Di sini juga ada catatan-catatan kakinya. Wah, ini kita pamungkas saya, Pak. Kalau saya debat, ini ikut saya kemana-mana nih. Dari sini aja saya bisa membuktikan kepada mereka bahwa di dalam kitab mereka itu ada ayat-ayat yang kontradiksi, yang secara sains itu tidak tepat atau tidak sesuai, yang juga tidak asli tadi. Semuanya ada di situ. Jadi saya kalau debat, Quran saya simpan dulu, Pak. Ya. Ketika saya sudah bongkar fondasi mereka, ini kan fondasi nih kan, fondasi mereka kan. Ketika saya sudah bisa bongkar fondasi mereka, dan ketika mereka mengakui, baru Quran saya buka. Di dalam Quran ada ayat ini. Saya pakai metode seperti itu ya. Kalau zaman dulu mungkin ustadz-ustadz kita kan yang berdebat dengan para pendeta itu, mereka lebih banyak memperdebatkan tentang teologi atau akidah. Yesus Tuhan atau bukan gitu kan. Sering banget ini bahas gitu ya. Tapi kalau buat saya, perdebatan seperti itu bukan tidak boleh, boleh, itu juga penting. Tetapi saya memandang kalau berdebat hanya teologi, karena kita hidup di negara sekuler, jatuh-jatuhnya nanti pada ujung-ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Mereka mau menyembah Tuhan mereka, kita nggak boleh caci maki, kita nggak boleh menghina sesembahan mereka, ya kan? Di Quran juga dilarang. Allah SWT sendiri juga menyuruh kita untuk tidak menghina sesembahan orang lain, ya. Karena kalau kita menghina, nanti mereka akan menghina Allah SWT tanpa pengetahuan. Dan di Quran juga sudah dikasih batasan.
kita boleh nggak debat? Boleh, ternyata boleh. Tapi harus dengan cara yang baik-baik. Nah, itu yang menjadi pegangan kita di dalam Yayasan Pembinaan Mu'allafah ini untuk berdakwah kristologi. Ya. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya apa? Pemurtadan. Masih ada sih Pak upaya pemurtadan? Hah? Masih banyak. Kapan berhentinya Pak kira-kira Pak? Sampai kiamat. Kalau sampai kiamat berarti saya boleh berhenti nggak? Nggak boleh. Jadi banyak orang yang menyuruh saya berhenti Pak. Banyak, terutama dari kalangan mereka ya, dari kalangan Kristen. Mereka bilang atau hubungin saya langsung atau DM saya, WA saya, telepon saya. Kamu kan udah masuk Islam, ngapain sih ngurusin agama orang lain? Sering banget saya gitu kan. Loh, saya tidak berusaha menjadikan siapapun masuk Islam, ya jangan salah. Saya tidak punya niat untuk memualafkan siapa-siapa, karena saya tahu Nabi kita aja nggak bisa mensyahadatkan saudaranya ya, pamannya kan, apalagi saya Nabi bukan, jauh gitu istilahnya. Jadi saya nggak berani punya niat untuk memualafkan siapa-siapa. Tapi ketika ada orang yang mau belajar ini, ya saya hanya sebatas memperlihatkan, membacakan, dan membuktikan. Masalah mereka mau menerima Islam kemudian masuk Islam, saya hanya bisa membantu. Saya nggak ada mojok-mojokin, bujuk rayu, apalagi intimidasi, apalagi memaksa mereka untuk masuk Islam. Itu jauh dari pemikiran saya gitu. Walaupun ada efeknya, orang sekarang jadi banyak yang mau ketemu saya di studio, belajar, buka, foto, segala macam, sampai ada bikin karya tulis, berdiskusi berjam-jam, ada yang langsung syahadat, ada yang pulang dulu, besok baru datang lagi syahadat, ada yang 2 bulan baru datang lagi syahadat, ada begitu Pak? Ya itu memang sudah menjadi tugas kita di dalam yayasan. Kita membentengi umat Islam, tapi kita juga melayani mereka yang mau cari kebenaran gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah sekarang memang sudah zaman informasi, semua informasi bisa digenggaman tangan kan, tinggal dibuka. Sekarang banyak yang menghubungi saya hanya untuk malah melihat bukti di dokumen mereka sendiri. Cross check. Mau contoh apa? Mau contoh apa? Seperti apa saya membuktikan kepada mereka? Saya minta tolong. Ini Pak Nandi apa Pak Nanto? Bisa lupa nih. Pak Nandi ya. Kembar soalnya sih. Saya dikerjain Pak sama Pak Nandi Pak. Datang ke tempat saya. Ini saya Nandi nggak punya yang selamat Pak Nanto nggak bisa. Nah ini contoh ya. Ini kitab nih, kitab mereka nih. Kitab ini di sini tulisannya Kitab Suci Katolik. Di sini ada tulisan tidak untuk diperdagangkan. Ya. Berarti jemaat bisa nggak beli ini? Tidak. Nggak bisa. Jadi kitab ini khusus untuk calon pastor gitu. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi dong Pak? Saya ulang ya, ini tadi orang ngomong Kitab Suci Katolik tidak untuk diperdagangkan dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Percetakan Apollos ND itu di NDT Pak. Nah, ini contoh aja. Jadi ada sebuah ayat di dalam Bible ini. Dari semua ayat yang dibaca ini, ayat ini yang dianggap sebagai bukti teks ya, bahwa ada ajaran Trinitas gitu, di dalam akidah mereka. Ayatnya bunyi begini: sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Kalimatnya begitu ya. Di sini disebutkan ada 3 pribadi ini, ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan yang paling penting apa disebutkan? Dan ketiganya adalah satu. Itu adalah core-nya daripada ajaran mereka ya, tentang
Trinitas itu. Tapi ternyata di sini ada sebuah catatan untuk ayat itu, karena ayat itu ada di dalam kurung. Ya, catatannya begini. Atau saya minta tolong kalian juga, saya bisa. Ya, foto. Tapi jangan pakai bismillah ya. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di kata bumi. Nih dari sini bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dan Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Dengar apa? Pasti tidak asli. Tidak asli apa? Asli. Pokoknya ngomong apa ya? Bible ini sendiri yang mengatakan begitu. Ini ya? Oh. Ya, jadi tadi Bapak baca sendiri, bisa dengar sendiri kan? Ada itu. Dan ini baru salah satu Pak, gak cuma satu ya, banyak yang begitu. Jadi ini memang nanti ada kajiannya yang lebih mendalam lagi. Bagaimana sebuah ayat yang tadinya bukan ayat, tadinya hanya catatan di pinggir halaman. Catatan ini berasal dari mana? Bisa dari penyalin, bisa juga dari gereja. Ada pemikiran agama gitu Pak. Ya. Kita harus bedakan, ada pemikiran agama, ada agama. Nah, ayat yang tadi disisipkan itu adalah pemikiran agama yang dijadikan agama. Gitu ya. Jadi ayat itu tadinya hanya catatan di pinggir halaman, dinaikkan derajatnya atau naik pangkat, itulah jadi ayat itu. Makanya ini berani bilang, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak-bapak nih yang udah biasa baca Quran ya, mungkin ada Quran yang ada terjemahannya, ada asbabun nuzulnya ya. Kalau ada keterangan seperti ini gimana Pak rasanya Pak? Hah? Al-Fatihah ayat ketiga, ayat ini tadinya sisipan gitu. Karenanya ayat ini pasti tidak asli gitu. Gimana Pak? Yang nulis atau menerbitkan buku yang berwenang loh, misalnya Kementerian Agama misalnya gitu. Gimana? Nah, tetapi keterangan ini memang tidak bisa disembunyikan gitu. Tidak bisa disembunyikan di kalangan akademisi gitu ya. Kalau kalangan gereja mereka bisa, kalau kalangan gereja nggak pakai ini Pak, buat jemaatnya, jemaat dikasih yang ini. Yang ini tidak ada catatan kakinya, jadi orang cuma baca ada kesaksian ada 3 kesaksian di surga, nah itu aja nggak ada. Catatan kakinya yang ini nggak ada. Ini yang dibawa sama jemaat yang ditantang-tantang ke gereja. Gitu. Ya, nah kalau yang ini untuk studi, memang untuk studi, untuk belajar. Gitu. Jadi gimana? Ketika kita mengetahui ada seperti ini, saya pada waktu itu ketika mengetahui ada ayat seperti ini ya, saya langsung ya shock gitu ya. Hah? Dan nggak cuma satu Pak, banyak Pak ternyata ya. Nanti ada yang dari Matius pinjam dari Lukas, ada yang Lukas pinjam dari Markus dan sebagainya. Malah akhirnya itu yang memicu saya untuk mempelajari itu. Ini siapa sih yang nulis? Kapan ditulisnya? Dalam bahasa apa ditulisnya? Akhirnya saya pelajari semuanya. Nah, saya berharap kalau saya memberikan kajian ini, bapak-bapak dan ibu ini juga harusnya sudah paham nih dengan sejarah Quran itu sendiri ya. Jangan saya mau ngajari tentang kitabnya orang lain, tapi kita Quran juga nggak tahu gitu ya. Ya, jangan sampai gitu Pak maksudnya. Karena apa? Karena kalau kita tidak tahu sejarah kitab kita sendiri, kita tidak tahu nabi kita siapa, hadis-hadisnya kita tidak tahu, kemudian sejarah penyusunan Qurannya bagaimana, nanti sayang gitu Pak kalau kita belajar begini jadinya. Mending kita belajar Quran dulu aja.
Nah, yang biasa saya sampaikan kepada para jamaah di masjid adalah Quran diturunkan dalam tradisi lisan. Setuju ya? Ya, karena dia apa? Dihafalkan oleh Nabi dan juga para sahabat yang masih hidup bersama dengan Nabi pada saat itu. Memang betul ada yang ditulis. Ketika Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, beliau membacakan di depan sahabatnya, sahabat menulis di media-media tertentu, mungkin bisa kulit binatang, tulang binatang, atau apa saja. Dan ketika ditulis oleh sahabat, sahabat kan membaca di depan Nabi. Sahabat membaca benar nggak? Gitu. Kalau salah dikoreksi dong. Nah, setelah benar baru itu catatan disimpan. Catatan-catatan yang disimpan itu yang nantinya akan dikodifikasi namanya. Dikodifikasi itu artinya apa? Dijadikan mushaf. Tetapi apakah itu yang ditulis itu di media-media itu langsung dibacakan, langsung dicatat? Enggak. Harus lewat sebuah komite dulu nih. Ada komite kodifikasinya yang diketuai oleh Said bin Sabit itu tadi. Satu komite nggak cuma satu orang. Setiap orang yang membawa catatan itu disuruh baca depan mereka. Bacanya benar baru diterima, baru ditulis. Ditulis menjadi satu mushaf. Kodifikasi pertama Quran yaitu pada zaman Khalifah Abu Bakar, kurang lebih hampir 2 tahun setelah Rasulullah meninggal atau wafat. Ya, itu dikarenakan banyak sekali hafiz Quran yang tewas di perang Yamamah. Kodifikasi yang kedua dilakukan setelah pada zaman Khalifah ketiga yaitu pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Ketika itu Quran banyak dibacakan oleh orang-orang di luar Saudi yang malah bacanya berbeda dengan yang mereka menerima pertama gitu. Jadi orang membaca satu ayat yang sama tapi bacanya bisa berbeda. Bukan berbeda kata-katanya bukan, tetapi cara bacanya. Ya. Karena cara bacanya berbeda, akhirnya dikodifikasi ulang pada zaman sahabat Utsman dengan meminjam master yang pertama yang sudah dikodifikasi pada zaman Abu Bakar. Kan disimpan oleh anaknya Umar bin Khattab yang bernama Hafsah, baru dipinjam untuk kodifikasi yang kedua. Begitu selesai pada zaman Utsman, Quran dengan dialek-dialek yang berbeda-beda selain daripada Arab Quraisy dibakar. Dibakar untuk apa? Supaya menghindari orang membaca Quran dengan dialek yang berbeda-beda gitu ya. Ada tuduhan nanti dari teman-teman yang dari sebelah nih. Quran juga banyak versinya, nggak kayak Bible juga banyak versi, Quran juga banyak. Ada yang bilang 26, ada yang bilang 32, bahkan ada yang bilang 36 versi gitu katanya. Mereka sebutnya versi. Tapi ketika kita tanya, oke, kalau gitu versi ini dan versi itu jumlah suratnya beda atau sama? Sama. Dimanapun Quran jumlah suratnya sama, 114 surah. Ayatnya sama, cuma mungkin penomoran ayatnya yang berbeda-beda. Ada yang memberikan nomor pada kalimat basmalah, ada yang tidak. Nanti ada yang memberikan nomor pada pembuka surat, alif lam mim misalnya, ada yang tidak. Jadi ayatnya semua ada, cuma penomorannya yang berbeda, gitu ya. Yang populer yang kita ketahui adalah Quran dengan jumlah ayat 236 ayat. Nanti ada yang mengatakan 6.666 ayat gitu ya. Tetapi semuanya itu ada, mau di versi ini ada, cuman ada yang dinomorin, ada yang tidak gitu aja. Bacanya bagaimana? Bacanya ya karena ada lidah orang melafazkan berbeda-beda, itu yang menimbulkan variasi bacaan. Contoh misalnya di Indonesia kita membacanya Malik Yaumiddin, di Maroko bacanya nggak begitu, bacanya Malik Yaumiddin. Malik sama Malik, Malik penguasa, Malik raja. Maknanya sama sebenarnya Pak, hanya cara bacanya sedikit berbeda gitu. Ini juga sebenarnya kita bisa ambil contoh misalnya gini, katanya orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu, bener nggak? Hah? Kata orang Sunda Pak, enggak itu fitnah gitu. Bilangnya enggak, tapi jawabnya itu fitnah, tetap pakai P gitu, nggak bisa F gitu lah. Kurang lebih seperti itulah ya maksudnya ya. Nanti juga ada bahasa Inggris kan juga macam-macam. Bahasa Jawa juga mungkin ada. Bahasa Inggris contoh begini, tulisan color, warna ya. Ada yang menulis COLOR,
ada yang menulis COLOUR. Yang salah yang mana? Dulunya betul, tinggal mau melihat ini Inggris mana nih. Kan ada juga Inggris British, ada ya Britain atau American, nanti ada lagi Australia. Kalau di Inggris mungkin orang sebut Friday gitu. Kalau di Australia gimana Pak nyebutnya? Friday. Jauh kan dengernya kan? Tapi orang Inggris Eropa, orang berbahasa Inggris Eropa, kok dengerin orang Australia ngomong Friday itu paham nggak? Ya paham, sama gitu ya. Jadi itu juga yang terjadi di Quran. Bukan berarti kalau yang satu panjang satu pendek itu artinya merubah makna satu ayat, tidak juga merubah makna, tidak merubah ketauhidan dalam satu Quran. Nah itu yang di Quran. Ketika di Bible gimana? Ayat yang tadi dibaca sama saya itu di sini nggak ada Pak. Nah ya di sini nggak ada. Berarti kalau gitu ini versi atau cuma beda terjemahan? Sudah versi. Ini Katolik nih Pak ya. Di dalam kitab Katolik ini ada 73 surah lah kalau Bapak-bapak sudah terbiasa dengan surah ya, dalam Quran ada surah. Satu surah itu adalah satu kitab gitu. Di sini ada 73 kitab yang di Katolik nih. Yang di sini berapa nih? Ini punya Protestan nih. 66 kitab. Jadi lebih sedikit 7 daripada yang ini. Saya nggak bawa nih. Nanti ada lagi kitab yang lain, Kristen Ortodoks. Jumlah kitabnya berapa? 78. Ada lagi nanti Kristen Ethiopia. Jumlah kitabnya berapa? 81. Jadi Katolik 73, Protestan 66, Ortodoks 78, Ethiopia 81. Jumlah kitabnya, jumlah surahnya beda. Apalagi ayatnya, surahnya aja beda. Nah, itu baru yang namanya versi. Ya, karena jumlah kitabnya berbeda. Terus yang sama-sama 66 kitab aja, ini nanti ada jenis versi yang lain nih Pak. Ada yang di sini ayat ini ada, tapi di versi lain nggak ada. Itu bisa terjadi begitu. Itu baru disebut versi. Gitu. Nah, itu yang tidak terjadi di dalam Quran, ya, tetapi terjadi di kitab yang di teman-teman kita. Pertama itu. Jadi kalau dikatakan firman yang menjadi kitab di dalam agama Kristen itu bermasalah karena belum selesai. Ya, Ortodoks punya kitab 78, Ethiopia punya kitab 81, Protestan punya kitab 66, Katolik punya kitab 73. Kalau saya tanya yang salah yang mana? Masing-masing akan bilang benar gitu. Ya masing-masing. Nah, itu dari sisi versinya. Kemudian ketika kita melihat kitab mereka ya, yang disebut dengan tulisannya Alkitab nih Pak ya. Saya mau pesan nih sama bapak-bapak sama ibu-ibu di sini nih. Kalau diperlihatkan ini, jangan sebut ini sebagai Alkitab Pak. Ya, Bible aja. Karena apa? Quran kita juga Alkitab. Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Alkitab adalah nama lain daripada Al-Quran. Jadi kalau ada orang memperlihatkan ini, jangan sebut ini Alkitab, sebut aja Bible. Bible itu diambil dari kata bahasa Yunani, dari kata artinya Biblos. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku gitu loh. Okay? Kitabnya orang Kristen itu di dalamnya ada dua bagian penting. Dua bagian itu apa? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Okay? Perjanjian Lama kalau di Protestan ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Yang Perjanjian Lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa. Nah, ini yang penting nih ya. Ini yang mau saya perlihatkan. Di dalam kitabnya Kristen ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Perjanjian lamanya mereka ternyata berasal dari kitab ini. Ini namanya Tanakh. Ya, Tanakh ini ada 3 bagian di dalamnya, 3 kelompok. Yang pertama Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah adalah yang disebut dengan 5 kitab Musa. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang disebut dengan Pentateuch kata orang Kristen gitu ya. Pentateuch itu 5 kitab. Setelah itu ada kelompok yang disebut Nevi'im. Nevi kita kenal nabi, Nevi. Jadi kitab nabi-nabi gitu ya. Kitab nabi-nabi itu ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil.
Jadi ada Yeskiel, Yesaya, Yeremia, nanti nabi-nabi kecil ada Hagai, Habakuk, Yunus, Ayub, Maleaki dan sebagainya. Itu kitab nabi-nabi. Kemudian setelah nabi-nabi kitab Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan orang-orang bijak. Bisa disebut ratapan, pengkhotbah, Amsal, Kidung Agung, Mazmur. Nah, kalau mereka sebutnya Mazmur, kita kenal Zabur, gitu ya. Tetapi apakah kitab ini yang disebut dengan Tanakh ini, apakah yang disebut dengan Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa alaihissalam? Nanti dulu. Ya. Apakah kitab Mazmur yang di sini ditulis oleh kitab Daud alaihissalam? Nanti dulu. Kitab ini disusun kira-kira 450 tahun sebelum Masehi. Yang menyusun adalah orang-orang Yahudi yang ketika itu sedang istilahnya diungsikan ke Babilonia. Oh ya, tadi saya belum ceritakan sejarah bangsa Israel ya. Nanti akan saya tambahkan. Nah, ketika kitab ini disusun tahun 450 sebelum Masehi, kemudian di abad ketiga kitab ini diterjemahkan dari asalnya bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi kitab ini, namanya kitab Septuaginta. Ya. Septuaginta ini dalam bahasa Yunani diterjemahkan di Alexandria, Mesir, diperintahkan oleh Raja Ptolemy II yang kemudian selesai di abad kedua sebelum Masehi. Kitab ini yang beredar terus di kalangan orang-orang Yahudi juga, bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam lahir berdakwah sampai tidak adanya Nabi Isa alaihissalam, kitab ini masih ada. Sampai baru di abad keempat kitab ini yang dijadikan sebagai perjanjian lamanya orang Kristen. Orang Kristen juga punya kitab yang namanya Perjanjian Baru. Nah, mereka menulis kitab-kitab mereka sendiri ini kira-kira dimulai dari pertengahan abad pertama hingga abad kedua. Kitab-kitab mereka ini yang dari kitab Matius sampai Wahyu itu disebut dengan Perjanjian Baru. Penulis kitab-kitab ini itu banyak yang mengutip dari kitab ini, Septuaginta. Jadi di abad keempat kitab yang berbahasa Yunani ini, yang Septuaginta ini dijadikan satu dengan kitabnya orang Kristen. Ini yang menjadi kitabnya orang Kristen. Ini nanti terjemahkan ke bahasa Latin, terjemahkan ke bahasa Jerman dan sebagainya, bahasa Inggris sampai ke bahasa Indonesia. Jadi ini. Nah, masalahnya di mana antara yang bahasa Yunani ini dengan yang bahasa Ibrani ini? Kan terjemahan, harusnya nggak masalah kan? Tetapi ternyata di dalam kitab yang Yunani ini terjemahannya sudah diresensi, gitu ya. Resensi itu artinya diubah sesuaikan supaya apa? Supaya sesuai dengan doktrinnya orang Kristen. Supaya seolah-olah ini berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Ketika orang Yahudi yang punya kitab ini dikasih kitab ini suruh baca, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Mereka akan menolak ini. Gitu. Mereka akan buang tempat sampah kalau yang ini. Yang mereka katakan apa di sini? Tidak ada yang namanya nubuat buat Yesus itu nggak ada. Gitu. Ya. Orang Kristen dan orang Yahudi kan berarti kan sama-sama mengenal konsep Mesias, gitu kan? Karena orang Kristen menaikkan derajatnya Yesus selain juga menjadi guru, nabi, juga sebagai Tuhan atau bersifat ilahi, itu yang ditolak oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mengenal konsep Tuhan bisa jadi manusia, gitu. Ya. Jadi saya mungkin ceritakan sedikit. Bangsa Israel ini kan memang bangsa yang memang sejarahnya cukup panjang, ya, ribuan tahun mereka berada di bawah bangsa-bangsa yang pagan, gitu. Pagan itu yang menyembah dewa-dewa, ya. Kita tahu bangsa Israel terdiri dari 12 suku, anak-anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 4 istri, ya. Yang pertama istrinya namanya Lea, punya anak namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon. Istri kedua istrinya namanya Rahel, punya anak 2, Yusuf, Benyamin. Yusuf ini yang menjadi Nabi Yusuf alaihissalam. Istri yang ketiga namanya Bilha. Bilha itu adalah budak daripada
istri yang pertama ya. Bilha punya anak namanya dan kemudian Naftali. Dan ini nama orang nih, dan Naftali. Istri yang keempat namanya Silva. Silva punya anak namanya Gad dan Asher. 12 anak ini yang menjadi 12 suku bangsa Israel ya. Bangsa Israel kemudian kita tahu mungkin kisahnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijual ya, jadi budak ke Mesir kan ya kan. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi petinggi di negeri Mesir. Sampai kemudian Nabi Yakub dan anak-anaknya semua hijrah ke Mesir. Setelah mereka beranak pinak, mereka malah menjadi budak di tanah Mesir. Mereka menjadi budak di Mesir kurang lebih 400 tahun, baru kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam ke tanah Kanaan, kembali lagi ke tanah Kanaan. Oke, setelah di tanah Kanaan mereka dipimpin oleh 12 hakim-hakim karena 12 suku. Kemudian setelah itu mereka baru minta supaya diberikan raja atau berubah menjadi kerajaan. Dipimpin oleh raja pertama Raja Saul, diteruskan oleh Raja Daud alaihissalam, diteruskan lagi oleh anaknya Nabi Daud alaihissalam yaitu Nabi Sulaiman atau Raja Salomo ya. Ketika Raja Salomo ini meninggal, kira-kira di abad ke-10 sebelum Masehi, kerajaan Israel itu yang tadi satu kerajaan, sebelumnya Raja Salomo yang membangun bait suci ya, atau yang kita kenal dengan Haikal Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara, Yehoboam rajanya, dengan kerajaan Israel Selatan, Rehoboam. Saya lupa, terbalik atau nggak saya lupa. Tetapi setelah terpecah menjadi dua ini, kemudian kira-kira di abad ke-8, Israel Utara dicaplok oleh negara tetangga, yaitu negara Assyria. Assyria juga pagan kan? Tadi di Mesir 400 tahun juga agama pagan kan, di sana kan menyembah dewa-dewa kan. Setelah itu di abad ke-6 Assyria dikalahkan oleh Babilonia, juga menguasai Israel Selatan. Jadi seluruh Israel dikuasai oleh Babilonia. Ketika di abad ke nggak lama ya dari Babilonia itu masuklah Persia, juga kira-kira di abad ke-6. Jadi akhirnya Assyria dikalahkan Babilonia, Babilonia dikalahkan Persia, dikuasailah Israel ini. Bait suci yang tadi dihancurkan oleh Babilonia dibangun lagi pada zaman mereka oleh Persia, gitu ya, oleh Raja Darius Agung, saya kira-kira di akhir abad ke-6 tahun 516 kalau nggak salah, sebelum Masehi itu. Nah, barulah bangsa Israel itu hidup pada zaman bait suci kedua. Persia akhirnya juga tidak lama menguasai Israel, dikalahkan oleh Yunani. Yunani masuk siapa yang bawa? Alexander Agung. Jadi Alexander Agung mengalahkan Persia, jadi seluruh daerah itu dikuasai oleh Yunani. Yunani pagan bukan? Pagan. Mereka juga membawa sistem kepercayaan Helenisme. Ya, ada Dewi Helen kan, ada dewa Zeus, punya anak Perseus, punya anak Hercules. Nah, sistem kepercayaan itu, budaya itulah yang dibawa ke daerah-daerah situ, termasuk Mesir, Palestina, Persia, semua mengalami era Helenisme. Ya, jadi orang-orang di situ yang memang sudah hidup di bawah budaya Helenisme. Jadi orang-orang Yahudi yang dari mulai Mesir sampai Yunani, mereka kan silih berganti dipimpin oleh bangsa-bangsa yang pagan gitu. Bangsa-bangsa yang biasa menyembah selain Allah SWT. Kira-kira ada nggak yang terpengaruh atau terpapar? Pasti ada. Belum lagi kalau melalui asimilasi kan, perkawinan, pasti ada orang-orang Yahudi juga yang terpapar oleh budaya pagan. Jadi pada saat Yunani digantikan oleh Romawi di abad pertama sebelum Masehi, bangsa Yahudi hidup di bawah penjajahan bangsa Romawi. Romawi pagan bukan? Pagan juga. Mereka juga menyembah Dewa Mitra. Dewa Mitra malah dewa dari mana? Dewa yang dipinjam dari Persia. Ya, ratusan tahun bangsa Romawi menyembah Dewa Mitra. Ketika bangsa Yahudi di bawah Palestina, di bawah Romawi, otomatis mereka juga berada di bawah budaya pagan juga. Nah, pada zaman itulah timbul kekristenan. Kekristenan jadi timbul dengan pengaruh paganisme Romawi kuno dan juga Helenisme Yunani kuno. Ya, makanya Kristen mempercayai Tuhan bisa jadi manusia.
Kristen mempercayai Tuhannya ada 3 tapi satu tapi 3. Three-in-one-nya, apakah three-in-one-nya Kristen itu apakah Trinitasnya Kristen itu Trinitas yang pertama di dunia, Pak? Hah? Bukan. 2000 tahun sebelum ada Yesus sudah ada Trinitas di Babilonia. Siapa? Ramrus, Semiramis. Itu udah Trinitas pertama tuh di Babilonia sebelum ada Yesus. Ya. Nah, jadi ketika Kristen Timur, memang pola pikirnya Kristen itu pada waktu itu memang sedang berada di bawah budaya pagan. Orang-orang yang ada pada saat itu ketika melihat orang punya kemampuan khusus, punya kemampuan lebih, langsung dianggap dewa atau langsung dianggap Tuhan. Begitu juga mereka mengenal Tuhan yang paling tinggi, Dewa Zeus. Mereka juga mengenal anak dewa, ada Hercules, Perseus, yang merupakan setengah manusia, setengah dewa. Konsepnya dengan Yesus sama nggak? Yesus juga sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Hercules setengah manusia, setengah dewa. Mirip nggak, Pak? Mirip. Mungkin detailnya beda, tapi konsepnya sama. Ya. Mereka juga mempercayai Tuhan yang 3 tapi satu tapi 3. Dari mana? Karena ratusan tahun sebelum Yesus lahir, orang-orang di sekitar situ sudah berpikir apa? Seorang filsuf namanya Aristoteles sudah mengatakan bahwa menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Untuk itulah kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Itu yang ngomong Aristoteles, Pak. Jadi memang sudah terbiasa orang-orang menyembah Tuhan yang triad, 3 tapi satu tapi 3. Ya, contohnya tadi yang Trinitas di Babilonia. Jadi memang itu adalah konsep kepercayaan orang-orang zaman dulu yang sampai Nabi Isa alaihissalam diutus itu masih ada. Ya. Maka itulah kalau kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah, kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka mengatakan itu berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Nah, siapa orang-orang kafir sebelumnya? Yaitu tadi orang-orang di daerah situ yang sudah terbiasa dengan paganisme. Ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya di rumah kedatangan tamu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Pak, kami membawakan kabar baik, kami membawakan kabar keselamatan gitu. Ya, keselamatan hanya ada pada Yesus saja. Karena Bapak Ibu ini dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, itu yang berasal dari kepercayaan orang-orang pagan. Ya, hati-hati. Nah, inilah makanya pentingnya ajaran atau kajian seperti ini supaya kita mengetahui akidah mereka. Tetapi dengan kita mengetahui akidah mereka bukan berarti kita merendahkan ya, bukan berarti kita membenci gitu, bukan Pak ya. Nggak boleh ya. Karena setiap warga negara di Republik Indonesia ini dilindungi haknya untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi kita harus saling menghormati. Cuman memang tadi seperti yang di awal kita bilang, mereka memang sudah diberikan misi untuk mengkristenkan siapapun di luar Kristen. Mau orang agama apapun, itu udah menjadi tugas mereka. Karena ada ayatnya Pak, di sini Pak. Nah, ada ayat yang disebut sebagai amanah agung namanya. Amanah agung atau perintah agung itu berbunyi gimana? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mereka bilangnya nggak maksa Pak, bukan maksa, nggak maksa, tapi apa ya, maju terus gitu. Ya. Jadi kalau belum dibaptis kan belum kelar gitu sebenarnya kan, urusannya belum selesai gitu kalau belum baptis. Nah itu yang harus kita waspadai, itu yang harus kita jaga, keluarga inti kita, ya termasuk dari kita sendiri, saudara kita, teman kita dari upaya-upaya pemurtadan. Ayatnya dari sini, dan itu dianggap sebagai amanat agung. Kalau udah amanat agung kan harus dilaksanakan Pak. Nah ya. Oke, terus tadi sudah bicara mengenai sejarah kitab. Sekarang saya akan beritahukan ke Bapak Ibu nih, bagaimana sih konsep ketuhanannya orang Yahudi, ya, yang punya ini ya.
walaupun Quran sudah mengatakan bahwa mereka sendiri sudah merubah-rubah kitab mereka, tetapi di dalam kitab ini masih punya konsep ketuhanan yang sama dengan kita. Artinya tauhid. Ya. Orang Yahudi mau baik, mau jahat, mau licik, mau enggak, pokoknya mereka masih punya akidah tauhid, Pak. Di sini. Oke. Kita tetap harus waspada dengan orang Yahudi. Walaupun banyak orang Yahudi juga yang masuk Islam, tetapi kita juga tetap harus waspada. Tetapi yang mau saya soroti adalah di dalam akidah mereka, di kitab ini mereka dikatakan apa? Ya, yang bahasa Ibrani, yang menerjemahkan bahasa Indonesia juga sama. Atau Bapak bacakan supaya teman-teman yang lain bisa mendengar kira-kira artinya apa? Ini bacanya Allah Ta'ala. Allah aja Allah, karena ada tasdidnya, Pak. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ya. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, Ya. atau berbicara dan tidak menepatinya. Saya ulang ya, Pak. Allah bukanlah manusia. Allah bukan anak manusia. Oke, ini pesan nih di dalam kitab mereka nih. Sama nggak Pak dengan lam yalid walam yulad? Apa nggak Pak? Sama. Lam yalid walam yulad juga tidak diperanakan, tidak beranak kan? Sama dengan ini, bukan manusia, bukan anak manusia. Oke, saya tambahin satu lagi Pak. Yang hijau itu. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Bahwasanya Tuhan tidak berubah. Jadi Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan juga tidak berubah. Bisa nggak jadi manusia? Harusnya kalau baca ini harusnya bisa nggak jadi manusia? Nggak bisa. Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen, Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang tidak bisa berubah, tiba-tiba bisa jadi Yesus. Gitu. Berarti ada konsep ketuhanan yang berbeda kan dengan ini kan? Nanti pendeta akan bilang, oh kalau di perjanjian lama itu memang belum waktunya Yesus turun gitu. Akan bilang begitu Pak, ya, belum waktunya Yesus turun gitu. Waktunya yaitu pas tahun masih itu Yesus baru turun. Nah, kalau begitu ngapain disebut sini bukan anak manusia, bukan manusia gitu, kalau memang bukan waktunya gitu. Ya, itu yang menjadi perbedaan mencolok sebenarnya. Tetapi ya boleh dikatakan bahwa kalau Kristen tidak ada perjanjian lamanya, ini udah sangat-sangat jelas bukan monoteis. Tapi karena ada perjanjian lamanya, jadi kelihatannya kayak monoteis. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada apa? Ada sebuah percampuran. Percampuran apa? Percampuran monoteis Yahudi dengan politeisnya Kristen. Kalau monoteis dicampur dengan politeis jadi apa Pak? Monopoli. Dan ini diakui sama Bapak Gereja di abad keempat, namanya Santo Gregory Nisa. Dia mengakui bahwa yang dari Yahudi menerima bidat yang dari Yunani, yang dari Yunani juga menerima bidat yang dari Yahudi. Jadi adalah percampuran atau pertukaran konsesi gitulah. Nah, jadi seperti itu, ya. Maka itu Kristen memang tetap harus bawa perjanjian lama. Kalau nggak ada perjanjian lamanya, pincang gitu Pak. Pincang apa? Karena di dalam perjanjian baru mereka ini hampir 1000 ayat mengutip dari sini. Gitu. Hampir 1000 ayat. 937 ayat pastinya, tepatnya gitu ya. Kenapa mengutip dari sini? Karena itu tadi yang saya bilang, ini sudah diresensi sehingga seolah-olah kitab ini berbicara mengenai Yesus di sini. Seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan di sini. Ya.
terjemahannya tuh ada yang dirubah-rubah supaya kelihatan gitu loh. Ini kita berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Padahal kalau orang Yahudi tanya, nggak ada, nihil, buat Yesus nggak ada. Konteksnya berbeda. Jadi orang Kristen sendiri malah yang mencomot-comot ayat di dalam kitab Septuaginta di luar daripada konteks, kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian baru, ditujukan untuk Yesus. Itu yang terjadi, ya. Jadi konsep ketuhanan sudah berbeda. Nah, sekarang konsep keselamatannya. Konsep keselamatannya kalau di sini bicara begini, Pak. Kalau di kitab Jawa Yahudi ini. Oh, boleh baca ini gambaran. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Perhatikan, jika dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti bulu domba. Artinya dosa sebesar apapun diampuni nggak, Pak? Diampuni. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berarti dosa yang maksimum diampunin menjadi minimal gitu. Diampunin artinya apa? Tiba-tiba orang Kristen bilang, tanpa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib, dosamu diampuni. Bicara begitu orang Kristen. Padahal di kitabnya orang Yahudi, dosamu yang merah seperti kirmizi atau seperti kain kesumbar akan menjadi putih seperti bulu domba atau seperti salju jikalau apa? Jikalau bertobat. Bertobat artinya menjauhkan perbuatan-perbuatan jahatmu di depan Tuhan, belajar berbuat baik, berhenti berbuat kejam, kendalikan orang-orang kejam, membela hak anak-anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda. Dosamu yang maksimal bisa diampuni. Jadi Tuhan yang di kitabnya orang Yahudi ini masih kelihatan maha pengampun gitu. Hanya dengan orang bertobat diampunin. Tetapi ketika masuk ke dalam Kristen, kalau nggak percaya dengan Yesus yang mati di atas kayu salib, ya, yang sudah menebus dosa kamu nggak akan selamat. Beda kan? Konsepnya beda. Terus ada lagi gini, Pak. Di sini ada kalimat begini. Nah ini Pak, yang merah nih Pak. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan menanggung atasnya. Kayak Islam ya? Sama. Di Islam juga begitu kan? Iya, konsep. Yang berbuat dosa itu yang dihukum. Tidak ada orang bisa menanggung dosa orang lain di Islam. Tiba-tiba di sini di Kristen dikatakan Yesus sudah menanggung dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Jadi dosanya manusia ini sudah ditebus. Kenapa harus ada yang ditebus? Karena ada ajaran di dalam Kristen yang diciptakan oleh Paulus bahwa setiap manusia membawa dosa waris. Dosa waris, dapat dosa warisan gitu. Jadi dianggapnya menurut Paulus, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Dosa ini yang dibawa oleh manusia ini hanya bisa hilang atau ditebus dengan mati Yesus atas salib. Ini ajarannya Paulus nih. Ini akidahnya orang Kristen gitu. Yang mana berbeda dengan yang di Perjanjian Lama.
Mereka pasti akan bilang, oh di perjanjian lama itu belum waktunya Yesus turun gitu. Belum waktunya gitu. Tapi yang menentukan Yesus turun ini kan juga mereka sendiri jadinya. Ketika, nah kalau kita baca kisah-kisah di dalam sini, memang ada kisah-kisah yang gimana ya, tidak sesuai gitulah dengan doktrin yang ditemukan belakangan gitu. Nah nanti mungkin itu bisa dilihat di video-video saya ya. Tetapi intinya dari sini bahwa ajaran konsep ketuhanannya sudah berbeda, konsep keselamatannya juga sudah berbeda. Ada satu lagi Pak yang terakhir nih. Di Kristen mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Kristus adalah Mesias. Mesias sama dengan Al-Masih, ya. Jadi kalau Isa kita tahu Al-Masih itu sama dengan Kristus atau Mesias gitu. Itu Kristen. Islam juga mengakui bahwa Nabi Isa sebagai Al-Masih. Di Yahudi juga ada konsep Mesias, tapi Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Konsepnya Mesias di Yahudi itu kurang lebih sama lah dengan konsep juga di Indonesia. Kita mungkin sering mendengar Satrio Piningit gitu ya. Jadi Mesias yang di Yahudi itu digambarkan adalah sebagai seorang raja bangsa Yahudi yang akan datang. Sudah datang belum? Belum. Kalau orang Yahudi bilang belum. Kenapa? Ada syaratnya. Pertama, Mesias yang akan datang itu dia harus anak keturunan dari Daud melalui anaknya yang bernama Salomo atau Sulaiman alaihissalam kita mengenal. Harus keturunan langsung dari Daud dan Salomo ya. Nah, sedangkan Yesus yang di sini kan tidak punya ayah, tidak punya bapak biologis gitu kan. Yang disebut di sini Yusuf, ayahnya Yesus kan ayah tiri gitu. Masuk nggak? Diterima nggak? Kalau di dalam konsep Mesias Yahudi? Enggak. Kalau anak adopsi, mohon maaf nggak diterima gitu. Kalau Yahudi ya. Pertama, yang kedua, Mesias yang akan datang itu nanti datangnya ketika di dunia sudah nggak ada perang. Yesus waktu datang, orang bangsa Yahudi itu masih di bawah penjajahan Romawi kan, masih ada perang lagi, belum perang dunia 1, perang dunia 2, belum perang-perang yang lain, belum sekarang di Palestina juga masih ada perang gitu kan. Jadi tidak memenuhi syarat yang di dalam konsep Mesias Yahudi. Kemudian yang ketiga, orang Yahudi bilang bahwa yang Mesias yang mau datang itu nanti datangnya kalau semua manusia di bumi ini sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang semua manusia sudah kenal belum Pak? Belum. Yang keempat, orang Yahudi bilang bahwa Mesias yang akan datang itu bukan orang yang datang menyelesaikan tugas, pergi, datang lagi, bukan begitu. Ya. Nah kalau Yesus kan datang, mati disalib, pergi diangkat, nanti mau datang lagi. Ya walaupun kita sebagian besar umat Islam juga percaya bahwa Nabi Isa AS juga akan datang lagi ya, tapi konsepnya beda nih. Yang terakhir, Yahudi mengatakan bahwa Mesias yang akan datang lagi itu murni manusia, hasil dari persetubuhan suami istri yang melahirkan manusia, bukan Tuhan sendiri yang datang jadi manusia. Gitu. Nah kalau Kristen kan apa? Yesus sebagai Mesias, tapi dia juga Tuhan sendiri yang jadi manusia. Nah itu perbedaan-perbedaan konsep Mesias di dalam Yahudi dan Kristen, sehingga Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ya, 3 hal tadi, konsep ketuhanan, konsep keselamatan, konsep Mesias antara Yahudi dan Kristen yang berbeda. Tapi karena kitabnya Yahudi separuhnya kitab Kristen, nah kan ini yang jadi kita harus ketahui. Ya, jadi konsep ketuhanan Kristennya, konsep keselamatan Kristennya, dan konsep Mesiasnya Kristen itu bertolak belakang dengan separuh kitab mereka sendiri, gitu. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa ada pertanyaan lanjutan ya. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya secara detail karena waktu juga. Nanti silakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya kembalikan kepada Pak Nadi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Donitan yang telah menyampaikan pemaparannya. Ya cukup banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya dan itu sesuai dengan judul yang kita tampilkan malam hari ini adalah dalam rangka kita membentengi akidah kita
menjaga keimanan kita dari kemurtadan. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ini pesertanya makin banyak berkurang karena malamnya. Atau materinya terlalu berat? Nggak juga ya, tergantung ya. Silakan yang mau bertanya. Baik nih, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya mengucap syukur alhamdulillah bismillah pada Allah. Hari ini saya bersyukur bahwa bertambah lagi saudara se-Islam kita yang mudah-mudahan Allah beri keistiqomahan untuk berjuang melawan musuh-musuh Islam melalui kemurtadan dan kerusakan akidah. Jadi yang ingin saya sampaikan, kebetulan saya sejak tahun 80-an ikut Kristoloh ya. Sama dulu ada otodidak, saya sering baca. Terus kemudian guru saya itu Farid Tubah dulu ya. Safari sering turun pelosok-pelosok itu bagaimana umat Islam itu dirusak akidahnya, dari mulai cara makan, cara berpakaian, sampai yang tadi satu kampung itu ada masjid hilang jadi gereja. Itu kalau saya di daerah Depok. Yang saya syukuri adalah Allah itu setiap generasi menurunkan dakwah-dakwah di berbagai level. Dan hari ini saya mendapatkan level yang levelnya ini boleh dibilang sesama dengan tanda kutip ya, sesama ilmuwannya, berarti sama ulamanya. Artinya saya sering baca juga teman-teman yang mualaf dari Ustazah Irene dan segala macam. Saya bersyukur Allah itu menganugerahkan Indonesia ini seperti sekarang saudara kita yang sekarang depan ini juga bagian dari mereka yang harus kita dukung juga. Nah, berkaitan dengan itu, memang tantangan zaman hari ini tadi dalam konteks teknologi yang seperti disampaikan oleh saudara siapa tadi, Jacqueline. Itu tantangan sekarang itu memang masuknya dari teknologi. Sekarang seperti saya di Bekasi itu dulu permutatan itu datang ibu-ibu bawa sembako, bawa buku buat anak-anaknya. Kami dulu berperang bersama Ustadz Nur Hadi Bandar di Bekasi. Sampai itu di satu RT ada berapa gereja? Ada gereja kan? Dulu kami berjuang di Bekasi itu di Galaksi. Satu RT itu ada 7 gereja. Itu masing-masing beda sekte. Sampai sekarang masih ada. Tapi waktu itu kami berjuang itu bukan untuk mengusir gereja, tidak. Dalam konteks SKB 3 Menteri. Karena di Indonesia itu kan berlaku hukum tidak boleh mengagamakan orang yang sudah punya agama. Terus ditambah lagi kita juga pakai aturan IMB. Cuma sayangnya yang sama-sama kita tahu birokrasi itu kalah dengan money yang sampai sekarang. Dan gereja itu masih berdiri sampai sekarang. Dampaknya perilaku umat itu jadi hedon dan segala macam yang hari ini sekarang berbentuk yang ada di kantong kita nih Pak, di HP. Sekarang anak kita itu asik dengan HP dibanding bapak ibunya. Suruh sholat susah, suruh belajar susah. Lebih-lebih akidah umat nih. Saya bersyukur para Kristoloh ini turun ke lapangan. Yang saya harapkan adalah mudah-mudahan bisa bersinergi dengan ustadz-ustadz yang sekarang juga berjuang. Saya juga ngaji dengan Pak Ustadz Khalid Basalama, Adi Hidayat, karena kan dekat dengan Adi Hidayat ya. Cuman pasca COVID jadi dia nggak offline lagi kan. Dia juga mengajarkan seperti yang tadi disampaikan bahwa Islam itu yang dijaga selain dari ilmu, adab. Kita boleh berdakwah tapi tidak menghina, tidak mencaci, tapi menghargai. Karena di dalam Al-Quran juga dilarang kita.
Nah dalam konteks ini saya berharap mudah-mudahan yayasan yang ada ini bisa bersinergi, ya. Karena tantangan untuk dakwah melawan akhir ini berat, kan begitu ya Pak ya? Berat ya, sangat berat. Terutama kita nih bapak-bapak, wa anfusakum wa alaikum nar. Kita diwajibkan juga menjaga akidah kita di keluarga kita, anak istri kita. Tanpa kita juga menjaga benteng, beliau ini bersama saya juga tidak ada berfungsi Pak. Bukan begitu Pak ya? Jadi itulah gunanya saya bersyukur sekali bisa datang tatap muka, karena saya tahunya di YouTube. Saya dengan Ustaz Felix juga kapan-kapan pernah sekali waktu dengan Ustaz Hidayat. Nah jadi saya ingin bertanya adalah bagaimana strategi ke depan nih dari khususnya untuk yayasan ya. Karena hari ini jujur aja eksklusivis itu juga terjadi di dunia Islam. Ya, sekarang orang mau ngaji sekarang mesti bayar di hotel, kan gitu ya. Ada yang begitu ya. Atau eksklusi juga dari pihak yang mualaf. Mualaf itu sebenarnya konsepnya sama dengan orang Islam yang hijrah sebenarnya yang saya lihat ya. Mudah-mudahan kalau salah kalau sih. Orang hijrah juga sama. Itu di kebun kacang ini ada saudara kita pemusik Hari Mukti. Itu hijrah, di muslim juga sama saudaranya. Sama dengan mualaf yang baru. Nah, saya ingin bertanya bagaimana ke depan yayasannya terus bisa bersinergi sehingga saya yakinlah Islam itu Allah yang jaga. Tapi insya Allah dengan nanti yayasan mualaf manapun bersinergi dengan ulama-ulama, dengan MUI, dengan ustadz, karena hari ini kalau kita mau jujur rakyat kita udah bodoh Pak, udah bodoh, dikasih sembako udah berubah kita. Nah saya ingin mungkin dari yayasan bisa menjelaskan secara mendasar bagaimana konsepnya mengembalikan umat Islam yang hari ini tanda kutip kalau bahasa dalam itu jahiliyah itu. Sekarang kita jahiliyah dalam konteks modernisasi. Dulu jahiliyah kita nggak ada HP, sekarang jahiliyah ada, kita tambah HP tambah jahiliyah hari ini. Nah saya ingin mengungkapkan pertanyaan, kira-kira dari teman-teman yayasan ini strategi apa nih untuk berdakwah menghadapi keadaan ini. Demikian dari saya, mohon maaf karena kesalahan itu dari saya. Kesalahan yang Allah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah pertanyaannya. Tadi Bapak cerita mengenai gereja di Bekasi tadi, bayang? Iya, di Galaksi. Saya dulu Pak sering Pak lewat sebuah perumahan Harapan Baru yang di dekat satu Cakung, itu juga ada gereja berjejer itu. Iya. Ya itu mungkin kebijakan Pemda, kita nggak tahu lah. Kalau tadi Bapak bilang yang SKB itu namanya sebenarnya KAPBER Pak, keputusan bersama. Dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 yang mengatur tentang pensiaran agama. Nah, yang sering dilanggar oleh teman-teman kita yang dari kekristenan itu apa? Di kabar itu bab 3 pasal 4 tentang pensiaran agama. Pensiaran agama diatur oleh pemerintah bahwa dilarang mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu ya. Cara-caranya juga disebutkan, tidak boleh memberikan istilahnya dalam bentuk bantuan, sembako, brosur, pamflet dan sebagainya, nggak boleh door to door. Itu ada aturannya semua. Maka dari itulah kami di Yayasan Pembinaan Mualaf tahun ini selalu mengedepankan apa? Perang pemikiran. Karena kalau kita melihat mereka misalnya di lapangan, terus kita bawa pentungan, terus kemudian direkam, kira-kira yang salah yang mana? Yang bawa pentungan atau yang bawa pamflet? Yang bawa pentungan yang salah. Jadi kita tidak boleh melawan dengan pentungan, tapi yang kita lawan adalah dengan ilmu. Jadi makanya orang-orang Islam kita bekali dengan ilmu seperti ini supaya tahu akidahnya mereka. Jadi ketika mereka datang kita sudah siap. Mau ngomong apa gitu. Nah, tinggal sebutin aja. Beberapa kali juga teman saya yang didatangi oleh misionaris juga akhirnya telepon saya.
Ketika telepon saya cuma nanya, kitab kamu firman Tuhan? Iya. Coba buka ini, buka model. Coba tolong baca Pak, baca. Coba habis itu buka yang ini. Kok beda Pak? Ini firman Tuhan bukan gitu. Dia cuma nanya, yang salah yang mana Pak? Oh ya nanti saya cek dulu ya gitu. Pergi, ngoyor. Nah gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu ilmunya, ya mereka akan maju terus kita gitu Pak. Nah, memang yang paling gampang ya sudah kita nggak usah terima gitu kalau kita sudah tahu mereka itu ya. Belum lama saya dikirimi video juga begitu isinya. Mereka memang menyasar kepada orang-orang yang sudah beragama. Maka itulah kita perlu tahu akidahnya mereka gimana. Nah, tadi kalau masalah strategi Pak, kami pernah membeli gereja Pak. Ya, kita beli gereja, kita jadikan masjid di daerah Klaten, gitu ya. Ketika kita sudah tanda tangan ke BCG, kita datang ke masjid itu. Ketika kita cek bicara dengan RW, RT dan lurahnya, baru tahu Pak, ternyata gereja itu dibangun dulu ketika orang Kristen cuma ada 5 orang. 5 orang ini satu rumah, satu keluarga. Ya, yang 3 orang ini sudah anaknya sudah pada keluar dari rumah. Jadi tinggal 2 orang, satu kampung. Gereja cuma 2 orang, dan 2 orang ini adalah juru kunci gereja itu. Jadi setiap minggu kebaktiannya ada nggak? Ada. Rame nggak? Rame. Dari mana? Dari luar. Jadi ketika kebaktian mereka membawa jemaat dari luar untuk kebaktian di situ. Nah, apakah itu kira-kira nggak melanggar aturan? Pasti melanggar, gitu ya. Bagaimana ceritanya, bagaimana jalannya ya sudah itu. Kita nggak perlu telusuri sampai ke dalam situ lah ya. Tapi intinya pelanggaran itu pasti ada, dan juga memang misi mereka juga dijalankan dengan tidak main-main gitu Pak. Akhirnya kita beli gereja itu, kita jadikan Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah. Kita serahkan kepada lurah setempat, dikelola menjadi masjid desa itu. Desa itu tadi nggak punya masjid, mereka ke masjid itu ke desa sebelah gitu. Alhamdulillah sekarang mereka punya masjid sendiri. Nah, kalau ada gereja mau dijual kasih tahu saya Pak. Ya, insya Allah Pak. Ya. Itu terjadi karena itu pada saat membuat gereja, jadi warga itu dikasih uang suruh bikin pernyataan. Itu yang bikin kita, yang saya sampaikan, begitu bapaknya nggak ada, ibunya bikin akhirnya bikin gereja gitu. Kalau yang saya dengar di kampung itu, ketika itu kepala desanya PLT Pak. Nah, yang punya gereja kenal dekat dengan PLT itu. Ya bagaimana ceritanya lah dengan sholat simsalabim tentu bisa dibangun gereja gitu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain. Nah terus kemudian strategi kita juga begini Pak, kita juga menggalang dana untuk membeli tanah. Kita sudah beli tanah Pak, 2 lokasi, satu di Wonosalam, Jombang. Kita sudah bangun masjid, alhamdulillah sudah selesai, sudah bisa dipakai oleh masyarakat setempat. Dan kita juga ingin membantu membangun di situ pesantren, pondok pesantren, ya. Dan juga pusat pembinaan mualaf di situ. Tapi ini memang masih jangka panjang. Satu lagi, kita juga beli tanah di daerah Gunung Kidul Pak. Ya. Nah, kok tahu di daerah Rawan. Ya. Jadi di daerah Gunung Kidul kita sudah beli tanahnya, dan insya Allah nanti akan kita bangunkan apa? Kampus Pak. Ya, kampus Kristologi. Mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa membekali umat Islam dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Kira-kira begitu Pak, ya. Strategi kita dalam waktu menengah dan panjang itu. Dan juga kami juga kan kita ini membagi Indonesia menjadi 8 wilayah Pak. Ya. 8 wilayah ini yang masing-masing mempunyai tugas, yaitu ya membina para mualaf di tempatnya masing-masing, di wilayah masing-masing, juga melayani juga orang-orang yang memang dari luar Islam mau masuk Islam, gitu ya. Saya juga di studio kita hampir tiap hari saya melayani tamu, baik yang Muslim maupun yang non Muslim. Yang Muslim biasanya urusannya dengan anaknya, atau misalnya suaminya atau istrinya yang murtad atau mau murtad. Nanti kalau yang datang Kristen, mereka yang mau masuk Islam, ya apapun kita bantu yang bisa kita bantu. Itu Pak ya, kira-kira ya. Yang lain silakan. Ya, ada lagi mau bertanya? Ardian, silakan dikasih. Bilang pada ibu,
Koroni nggak buru-buru kan dia santai ya. Santai. Tapi nggak keluar susah ya. Oke, dari mana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan saya Ardian, Ustaz ya? Jangan lupa Pak Dodi aja ya. Pak Dodi. Saya dari Depok. Oh, dari Depok. Jauh ke sini ya. Kesini memang khusus pengen melihat fans saya nih. Oh. Ngefans gitu loh dengan Pak Dodi gitu. Yang mungkin saya kenal Pak Dodi dari Pusat Menaham ya. Masya Allah. Iya, ya. Dari kajian-kajiannya, karena yang racun ini anak saya ini. Oh gitu ya. Akhirnya karena sering moderator gitu. Nah satu hal nih Pak Dodi yang terkait dengan kajiannya kalau Pak Dodi kenal tuh Munir Siri ya. Oh, Profesor Munir. Profesor Munir Siri. Nah ini Profesor Munir Siri ini kalau dari sisi akademisi saya pikir tuh agak sedikit berbahaya karena orang Kristen sendiri itu ketika kita minta gimana sih penjelasan logisnya tentang Trinitas, mereka nggak bisa. Tapi Munir Siri sendiri malah melogiskan masalah Trinitas gitu. Nah ini untuk Yayasan Pembina At-Tauhid ini untuk pemikiran orang-orang yang kayak model Munir Siri ini seperti apa Ustaz cara membantahnya gitu? Ustadz Menem Ali sendiri pernah kok berkomunikasi atau berdialog dengan Profesor Munir Siri juga pernah, Ya. Tapi online ya, online. Belum pernah tatap muka kan karena Profesor Munir Siri kan di luar negeri ya. Tetapi kita melihat juga ternyata bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Profesor Munir Siri itu bisa dikatakan 100% akademisi gitu. Ya, tidak ada unsur keagamaan dari Islamnya. Oke. Jadi ketika pernah juga saya kita juga ya istilahnya kita mempelajari juga apa yang dia katakan ya. Kalau nggak salah dia bilang di dalam Quran tidak ada kata Islam gitu. Kita temukan banyak ada 5 atau 6 kata Islam dalam Quran. Hal seperti itu gimana tuh? Buat seorang profesor, berarti Qurannya itu belum dijadikan sebagai pegangan hidup dia gitu. Hanya sebagai objek penelitian ya menurut saya ya. Terus kemudian yang sering dipakai oleh orang-orang Kristen dari pernyataan Profesor Munir Siri itu bahwa Quran sudah diedit berkali-kali. Ya, yang terakhir di Kairo tahun 1924. Iya, paling sering tuh. Itu paling sering dipakai kan? Yang masih dibahas sama Ustaz Menaham Ali. Ya. Saya sering menerima pertanyaan dari orang-orang Kristen tentang itu. Bahkan seorang pendeta pun pernah bertemu saya. Katanya dia mau ngomongin soal itu, tapi ketika ketemu saya tanya, katanya Bapak mau ngomongin tentang Quran yang di Kairo 1924 gitu kan, yang direvisi. Pak, tolong tunjukkan ke saya Pak, ayat mana yang direvisi Pak? Saya tanya gitu Pak, nggak bisa jawab, nggak mau jawab. Jadi mereka salah memahami, mungkin ya Pak ya, bahwa apa? Yang dimaksud direvisi oleh Profesor Munir Siri itu bukan berarti direvisi ayat ini dirubah menjadi ayat ini gitu, bukan seperti itu ya. Tetapi mungkin yang dimaksud adalah perubahan daripada kodeks-kodeks yang akhirnya dicetak di Kairo Mesir tahun 1924. Yang dicetak di Kairo Mesir tahun 1924 itu ya tetap juga Mushaf Utsmani, tetap dari Mushaf Utsmani. Bukan berarti tadinya Mushaf Utsmani dikoreksi itu jadi dirubah cetak, bukan begitu. Itu tetap diambil dari Mushaf Utsmani yang dicetak di Kairo Mesir. Pemerintah Mesir hanya waktu itu berinisiatif untuk mencetak secara massal. Itu yang disebarkan ke seluruh dunia gitu. Bukan berarti ayatnya dirubah-rubah gitu. Itu yang sering dipakai oleh kalangan Kristen. Karena mereka tahu kitabnya mereka amburadul gitu. Versinya begitu banyak gitu. Kalau versi di Quran tadi saya sudah jelaskan ya, itu karena adanya qiraah sabah, variasi bacaan. Bukan perbedaan jumlah surah, bukan perbedaan jumlah ayat, bukan perbedaan huruf hijaiyahnya. Quran di mana-mana, mau versi apapun, mau yang waras, mau yang hafs, mau yang kulun, mau yang siapapun, huruf hijaiyahnya sama. Bahkan manuskrip Quran yang paling tua yang ada di Universitas Birmingham Inggris ya,
yang sudah dites dengan radiokarbon aktif itu berjarak berapa tahun dari Nabi, umur jangka waktunya setelah dicek hanya berbeda 45 tahun dari Nabi. Berarti besar kemungkinan yang menulis naskah itu orang yang mengenal Nabi, orang yang hidup sejaman dengan Nabi. Ya. Nah, jadi orang-orang zaman sekarang ya yang sangat mengenal huruf Arabnya itu, walaupun tanpa harokat, disuruh baca Quran yang digiring itu bunyinya masih sama dengan yang kita baca. Gitu. Jadi jangan terlalu terpengaruh oleh yang disebut dengan Profesor Muninsir itu, jangan terpengaruh. Saya juga pernah begini. Ketika itu saya juga mengamati dialog antara Profesor Muninsir dengan Profesor Mendan Ali, ya, tentang Trinitas yang tadi Mas bilang. Kalau nggak salah ada satu topik yang dibicarakan bahwa Quran itu salah memahami konsep ketuhanan Trinitas. Betul nggak? Iya. Betul. Karena di Quran yang disebut Trinitas yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Isa putra Maryam dan Maryam. Iya. Betul. Ya. Makanya disebut Quran salah. Nah itu seorang profesor ya. Saya bukan profesor, tapi saya tahu bahwa di abad keempat itu ada dua kelompok Kristen yang menyembah Maria. Nah, nggak perlu profesor untuk tahu itu gitu. Apa nama kelompoknya? Satu, Koliridianisme. Koliridianisme ini malah timbul di daerah Arab Saudi. Kapan? Abad keempat. Mulainya di tahun 350 Masehi. Yang lukisannya ada di. Nah, yang kedua ada lagi kelompok Mariamites. Ini juga dua kelompok ini menyembah Maria sebagai Tuhan. Maka itu konsep ketuhanan itu dibantah di surat Al-Maidah 116. Ketika nanti akan ada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa putra Maryam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu menjadi sesembahan? Itu untuk membantah konsep ketuhanan yang disebut dengan konsep ketuhanan keluarga gitu. Jadi ada Allah, ada istri, punya anak gitu. Konsep ketuhanan keluarga. Yang bangsa-bangsa yang lain sebelumnya ada yang percaya gitu? Ada. Yang tadi saya bilang tuh di Babilonia, yang Trinitas pertama, Namrus, Semiramis. Ini kan keluarga nih sebenarnya. Itu pertama, konsep ketuhanan Kristen yang dibantah oleh Quran. Yang kedua, ada kelompok Kristen yang mempercayai bahwa yang disebut dengan Bapa itu ya Yesus itu ya Bapa gitu. Ya. Jadi hanya satu pribadi gitu. Sampai sekarang ada nggak kelompok itu? Ada. Namanya Oneness. Kelompok Oneness gitu. Jadi mereka percaya satu pribadi. Bapa itu Yesus itu Bapa. Itu dibantah juga di Quran, sudah dibantah. Di Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Ya. Terus untuk Kristen-Kristen yang umum, yang mainstream, yang arus utama, yang mempercayai Trinitas atau Tritunggal, sudah dibantah belum di Quran? Sudah juga di ayat ke-73 surat yang sama. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu dari tiga. Nah, jadi semua konsep ketuhanan Kristen sudah dibantah di dalam Quran. Bukan Quran nggak ngerti. Nah, seorang profesor kalau dia nggak tahu begitu, saya meragukan keislamannya. Gitu. Di Islam bukan sih? Profesor Muninsir itu Islam bukan sih? Saya juga pertanyakan. Nah, apalagi kalau dia bukan Islam ya. Kalau dia Islam berarti saya mempertanyakan keislamannya. Ya, itu yang bisa saya jawab ya. Makasih Ustaz. Ustaz bukan. Masjidnya udah Pak. Masjid yang pesantren yang yayasan pembina atau gitu. Kenapa? Masjid kayak pesantren ya yang mau dibangun di Jawa itu. Jadi mau salah. Masjid dulu. Masjid. Masjidnya namanya At-Tauhid. Silakan. Masjid At-Tauhid. Kembar ya Pak Manin? Iya, Bapak. Layanan saya itu. Nah, gini, ada subhat yang paling sering dilontarkan sama hotelnya. Salah satunya, salah satunya
Islam itu baru muncul di abad ke-7. Ya kan, jauh sebelum Kristen apalagi Yahudi. Itu pertama. Itu kita jawabnya gimana? Kalau yang Quran Kitab Bible itu kan sudah ada jawaban di Biologi. Terus yang kedua, fenomena ketika para konten itu kita kasih tahu nih beberapa ayat berserakannya ayat palsu di Bible. Itu kok mereka seolah-olah kayak membela diri. Apa ini karena faktor doktrin atau daya kritisnya kurang atau gimana gitu? Itu kan suatu hal yang aneh. Ketika kitab suci tapi isinya lebih banyak, ya banyak kan berserakan beberapa ayat palsu. Makasih Pak. Baik. Nah, kalau orang-orang Kristen yang mempertanyakan atau menuduh bahwa Islam adalah agama yang baru timbul di abad ke-7, berarti gini Pak, kita harus membedakan yang namanya institusi dan akidah Pak ya. Institusi dan akidah. Kalau secara institusi, betul Islam baru ada di abad ke-7 ketika Quran diturunkan kira-kira tahun 610 Masehi kepada Nabi Muhammad SAW. Secara institusi Pak ya. Tapi kalau secara akidah, kita orang Islam berani klaim karena apa? Karena di Quran disebutkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, ya semuanya Muslim. Artinya apa? Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Gitu ya. Secara akidah Pak, secara institusi betul abad ke-7. Kita kembalikan Pak yang nuduh Pak. Tanya, dia orang Protestan atau orang Katolik? Anggap orang Katolik ya. Anggap orang Katolik. Kapan Katolik ada Pak? Secara institusi. Nah, kalau kita mau bicara sama-sama institusi, Katolik baru ada di abad 11 Pak. Tahun 1054 ketika gereja patriarki terpecah menjadi dua, Katolik dan Ortodoks. Katolik itu baru 1054 baru timbul. Nah, tuan mana nama Islam? Halo. Islam abad ke-7, Katolik baru abad 11. Kalau dia orang Protestan, kapan Pak Protestan timbul sebagai institusi? Lebih tua lagi, lebih muda lagi, abad 16 Pak. Ya, abad 16 ketika Martin Luther memprotes gereja Katolik. Baru di abad ke-16 ada Protestan. Jadi kalau secara institusi, Islam malah lebih tua dari Katolik dan lebih tua dari Protestan. Secara institusi, jauhnya begitu Pak. Ya. Kalau secara akidah, Kristen memang dimulai di abad pertama secara akidah. Berarti Bapak bisa bayangin ya. Secara akidah Kristen baru ada di abad pertama. Secara akidah Islam adanya baru semenjak dari Nabi Adam alaihissalam Pak. Jauh lebih tua kita. Kira-kira gitu Pak ya. Jawab gak kira-kira? Jawab ya.